mengentaskan di sini bersama-sama dalam nuansa dinamika kelompok. Bagaimana, sudah paham? Ya, di sini kalian harus terbuka untuk menyampaikan pendapat agar permasalahan yang kita bahas dapat terpecahkan sampai tuntas. Jadinya kalau nanti kalian mau mengutarakan pendapat itu nggak apa-apa, biar masalah yang kita ambil nanti cepat terpecahkan dan kalian juga agar paham. Tadi kalian datang ke sini dengan sukarela kan? Nah, jadi kalian harus terbuka ya. Sebelum kita mulai, apa baiknya perkenalan diri terlebih dahulu. Dimulai dari ibu dulu ya. Perkenalkan, nama ibu Widianti Kusuma Dewi, biasanya panggil Widya, alamat ibu Kota Gajah. Nah, sekarang dari sebelah kanan ibu bisa mengenalkan diri, alamat, dan cita-cita. Perkenalkan, nama saya Rita Lara Istiqomah aku ada di Lombok Barat, cita-citaku dicoba jadi dokter. Perkenalkan, nama aku Tasya Indonesia Ramadhani, biasa dipanggil Sien. Cita-citaku jadi dokter. Perkenalkan, nama saya Rizal Nisa Albana. Saya dari Palembang. Cita-cita dokter. Perkenalkan, saya Nafasya Ananta dari Tanjung Pinang, cita-cita jadi dokter. Ya, tadi udah perkenalkan diri semuanya, sudah kenal semuanya. Kita sepakati waktu yang kita gunakan kira-kira berapa menit yang kita butuhkan. Tadi kan kalian sudah berkenalan, kesepakatan waktu, dan sudah sedikit tahu tentang bimbingan kelompok. Nah, selanjutnya ini jelaskan lagi bahwa bimbingan kelompok adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling, di mana topiknya adalah masalah umum, di mana bimbingan kelompok terdapat dua macam topik yang dibahas. Yang pertama yaitu topik tugas dan topik bebas. Kalau topik tugas itu dari kalian yang menentukan topiknya. Nah, kalau topik bebas yaitu kalau topiknya ini hari ini kita akan membahas topik tugas. Ya, setuju. Bagaimana, udah siap ikut bimbingan kelompok? Ayo kita mulai ya. Topik yang kita bahas hari ini adalah tentang positif, berpikir secara positif. Ada yang mau tahu sih berpikir secara positif apa? Nah, sini Ibu jelaskan sedikit ya. Berpikir secara positif. Pikiran positif, berpikir positif akan melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang lebih semangat untuk menjalani hidup, karena jiwa yang positif thinking akan mendapatkan hasil yang baik. Sebaiknya berpikir negatif akan membuat suasana negatif pula. Jadi kita itu harus berpikir positif thinking. Kalian ada yang pernah berpikir negatif nggak? Nah, sering. Atau kan positive thinking itu ada kata-kata negative thinking, ada positive thinking.
balik masalah yang menimpa. Kenapa kita harus berpikir positif? Ada yang tahu? Karena berpikir positif akan membuat kita jauh lebih tenang, lebih terbuka. Terkadang ide baik pun akan bermunculan saat kita berpikir positif. Namun masih ada yang lain, yaitu bahagia. Bahagia itu nyata datangnya dari diri kita sendiri dan masalah sering kali bahagia tidak tergantung dari sekeliling kita, melainkan bahagia itu datang dari kita sendiri. Jadi kalau kita berpikir secara positif, kita tuh akan merasakan bahagia. Jadi kita akan bahagia. Apa namanya? Kayak ini ada contohnya ya. Contohnya kalian memberitahu temennya ada yang resleting tasnya terbuka. Nah, kalian memberitahu nih apa namanya? Memberitahu motivasi. Motivasi adalah sifat yang sangat luar biasa yang dimiliki seseorang karena akan mendorong lebih maju dan rasa semangat lebih membara. Motivasi pun akan mempengaruhi tingkah laku dan perlakuan kegiatan ketika kita menghadapi suatu pencapaian terbaik. Juga motivasi, kalau kita berpikir positif pasti kita mempunyai motivasi juga. Terus harga diri teman-teman lebih baik. Kalau kita berpikir negatif jadinya kayak gimana ya, kita kayak negatif thinking gitu loh sama teman kita. Jadi kita gak ada pikiran buat berpikir positif. Manfaatnya apa sih berpikir positif itu? Manfaatnya itu ada keluarga. Jadi kita juga harus berpikir positif terhadap keluarga. Salah satu keluarga saling berinduksi tentang hal apapun yang disukai atau tidak suka. Jadi kalau dalam keluarga itu lebih baik kayak diomongin gitu deh, ada yang suka apa nggak suka kayak gitu dalam satu keluarga. Jadi nggak ada berpikiran negatif, jadi selalu berpikiran positif. Jadi ya aku nggak suka lagi nggak suka makan misalnya, lebih baik diomongin kayak gitu. Manfaat berpikir positif dalam karir itu juga penting. Terus manfaat berpikir positif dalam rumah tangga. Kalau kalian nanti udah berumah tangga ya, manfaat positif dalam finansial. Bagaimana cara meningkatkan cara berpikir positif? Yang pertama, kalian pasti bagaimana meningkatkan cara berpikir positif? Yang pertama, meditasi. Yang kedua, menulis. Yang ketiga, bermain. Yang keempat, olahraga. Buatlah pola hidupmu menjadi produktif, bahagia, dan menyehatkan dengan cara makan makanan yang sehat, olahraga sebentar tidaknya 10 menit, dan bergaul dengan orang-orang dan lingkungan yang membawa pengaruh positif. Kegiatan untuk selanjutnya, kegiatan untuk mengasah berpikir positif sehari-hari, kehidupan kalian sehari-hari. Yang pertama, membuat daftar tugas. Daftar tugas untuk mengatur kegiatan keseharianmu. Jadi biar hidupnya
memilih rendah hati, kamu bisa memilih bersyukur, kamu bisa memilih bermain, dan kamu bisa memilih berpengharapan. Terus habis itu siapa yang di sini yang ingin sukses? Aku. Jadi kuncinya jangan pernah sekali-kali berpikir negatif, buang jauh-jauh hal negatif, juga kalimat-kalimat negatif dalam pikiran kalian. Jangan pernah ada lagi kalimat-kalimat seperti pasti gagal, takut gagal, aku bisa nggak ya, kayak gitu. Terus kami belum pernah melakukannya, kami tak sanggup melakukannya, nggak sanggup untuk melakukan, saya belum siap untuk melakukan, itu bukan tanggung jawab saya, dan sebagainya. Jangan pernah berpikir seperti itu kalau belum kalian mencoba. Nah, dari materi kakak ini tadi, berpikir secara positif, positive thinking, ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan dari yang kakak tadi kasih materi tadi? Izin bertanya Kak, gimana cara menghilangkan pikiran negatif? Cara menghilangkan pikiran negatif. Dari kalian ada yang tahu? Ada yang tahu cara menghilangkan pikiran negatif itu gimana? Ada yang tahu? Dengan cara berteman dengan orang yang memiliki hal positif. Jadi kita harus bukannya memilih-milih teman ya, tapi kalau dia berperilaku negatif kan kita jadi ikut ya, ada pemikiran kayak gitu. Jadi kita harus memilih teman yang berpikir positif, melakukan hal-hal positif. Terus habis itu jalani gaya hidup sehat, itu juga bisa. Terus lakukan hal yang membuat diri kita bahagia. Terus ada lagi, yakin bahwa perasaan negatif tidak selalu buruk. Sebenarnya perasaan negatif itu ya tadi. Nah, agar kita pulangnya dengan perasaan bahagia, sebaiknya kita ada permainan dulu. Gimana, setuju? Oke, setuju. Permainannya mau apa nih? Permainannya mau apa? Di sini kakak mau ngasih permainan. Jadi kalau kakak bilang satu, tepuk ya deh ya. Kalau bilang satu, satu. Kalau dua, dua. Kalau tiga, ini. Gitu. Kalau empat, nah gitu ya. Ya, Kak. Secara cepat. Oke. Siap. Siap. Paham. Kalau yang salah nanti ada hukumannya ya. Ya. Nah, bisa kita mulai. Yuk, satu. Tepuk tiga. Siapa? Ulangin ya. Tepuk dua. Dua aja. Oh iya, tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Ayo, ada yang kalah nih. Siapa tuh? Siapa tadi yang salah? Nah, jadi kita kasih hukuman apa nih buat siapa? Alexa. Kita kasih apa nih? Suruh menyimpulkan aja. Ya, benar. Coba sekarang Alexa simpulin nih dari apa kata ibu tadi. Itu sampai banyak ya, Bu. Iya. Jadi yang aku dapetin dari yang penjelasan ibu tadi, berpikir positif. Berpikir positif adalah pemikiran yang dimana itu kita menghilangkan segala pikiran negatif dan kita selalu berpikir positif. Pemikiran negatif seperti kita kayak, ya aku nggak bisa sih melakukan ini, tapi kita belum coba. Cara menghilangkan positif, cara menghilangkan pemikiran negatif adalah dengan cara menghilangkan rasa takut. Kita harus berani mencoba. Manfaat-manfaat berpikir positif adalah jika kita berpikir positif, pasti suasana yang kita rasakan menjadi positif. Apa yang kita lihat juga menjadi positif. Apa yang kita
kita rasakan juga menjadi positif. Apa sih yang dimaksud dengan sama dengan positive vibes gitu. Iya, benar banget. Tadi apa yang dikatain Alexa? Ada yang mau nambahin? Karena waktunya sudah mau habis permainannya, besok lagi ibu sekarang punya tadi karena waktunya sudah habis. Lalu kapan lagi nih kita akan melakukan layanan lagi? Minggu depan. Hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu jam berapa? Jam 10. Oke, jadi kita sepakati ya hari Rabu jam 10. Ucapkan terima kasih pada kalian yang sudah meluangkan waktu, yang sudah mau mengikuti layanan pada hari ini. Sebelum ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan tadi bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.